mampus. Bapak gue tuh gak pernah nafkahin gue sama ibu gue. Harusnya dia jadi kepala keluarga ya. Dia ditepungin. Nah, gue kapan digorengnya? Hai. Tawa, izinkan Bapak bantu kamu ya. Masih banyak aib Bapak yang bisa kamu tulis. Enggak lah, gila. Ngapain gue ketemu tuh orang? Tapi Wak, materi itu semakin deket semakin bagus. Hampir 20 tahun yang lalu Anda pergi ninggalin saya dan ibu saya tanpa uang, tanpa peninggalan yang berarti. Uang sekolah Tawa belum kebayar. Kamu tuh nggak bisa jadi suami yang baik. Minimal bisa jadi bapak yang baik lah buat Tawa. Kenapa sih gak pernah minta maaf sama ibu langsung? Aku jadi bapak yang baik. Susah, Wak. Apa jangan-jangan emang ngerasa nggak bersalah ya? Ada yang ingin mengulang sebuah masa yang telah usai. Kan ku telah isi bumi hanya untukmu. Sejak kamu sibuk, Ibu ngerasa kamu jadi jauh, Wak. Tapi aku tuh seneng, Bu, kalau orang-orang ketawa gara-gara aku. Tawa. Kamu tuh ngapain sih kesini? Nggak usah cari Tawa lagi. Kenapa sih susah banget maafin Bapak, Bu? Gak semua orang seberuntung bapak kamu, Wak. Bisa dapetin mimpinya. Kalau kita bikin ini semua, Buat gue. Kan lo pada gak tahu apa yang gue rasain. Makanya jangan pada so tau. Takkan bisa. Bersama dengan saya adalah sutradara pertama dalam karir akting saya yang menggunakan saya sebagai saya. Panji Pragiwaksono sebagai itu. Betul. Selamat datang Kak Jota Henry. Pak Panji sebagai member ini sebuah kehormatan. Malu banget. Member YouTube saya Anda ya? Iya. Iya. Beliau hadir karena ada sebuah film yang jadi film layar lebar pertamanya. Film panjang pertama aku, Bang. Yaitu Suka Duka Tawa. Suka Duka Tawa. Oke. Sebelum gue mulai, perkenalan gue sama Aco tuh sebenarnya udah panjang. Bahkan tadinya kami mau bikin project untuk Gamila, walaupun akhirnya nggak kejadian juga. Iya. Tiba-tiba Aco ngubungin gue, ngajakin gue untuk main film si Suka Duka Tawa ini. Sebenarnya Bang, perkenalan kita tuh lebih mundur lagi dari itu. Gue tuh pernah ikut kelas stand up loh. Kelas stand up gue? Iya, Bang Panji waktu itu bikin kelas stand up di kantornya Mbak Likwina. Oh iya betul lu pernah cerita sama gue juga. Iya betul. Ya gue ngajar di situ. Iya ngajar Bang Panji. Betul, saya ingat. Iya. Saya ingat. Dari zaman itu pun lu sudah kelihatan unik orangnya. Dan sekarang sebagai seorang sutradara, Aco menghadirkan sebuah film dengan sebenarnya cerita ayah dan anak kurang lebihnya, tapi surroundingsnya, environmentnya adalah stand up comedy. Gue ikut terlibat dan gue dibikin mudah sekali secara jadwal, secara syuting. Terus udah gitu, gue selalu senang terlibat di film yang ada banyak anak-anak stand up-nya. Lalu sekarang akhirnya film ini akan hadir. Katanya mau di apa festivalnya tadi? Closing Jogja Asian Netpack Film Festival. JAF. Jogja Asian Film Festival. Oke, itu adalah di tanggal 6 Iya. Desember. Iya, filmnya terpilih sebagai film closing. Film closing, wow. Nah, gue dikasih tonton filmnya. Gue mau bilang dulu di depan. Ini sebenarnya film, gue akan sangat susah untuk objektif. Oke. Sangat susah. Iya. Dan gue tidak berharap orang nonton ini nyari objektivitas gue. Mereka pengen tahu subjektivitasnya Panji. Tapi buat gue nih susah banget untuk objektif karena 3 hal. Satu, stand up comedy dunianya. Dan perlu gue ingatkan juga, sebagai anak stand up, salah satu penggambaran anak stand up Indonesia paling akurat di film adalah film media. Iya bener. Sampai ke look tempat open mic-nya aja sangat otentik menurut gue. Iya. Karena ada beberapa film yang settingnya stand up, sebagai anak stand up Indo, nggak kayak tempat kita stand up sih. Tapi tempatnya Aceh tuh sangat otentik. Bahkan pertemanannya otentik. Bahkan karakternya otentik. Jadi gue cerita dikit ya. Anjing gue agak terlalu excited sama film ini. Nggak banyak ngomong Aceh ya. Gue mau cerita dulu. Jadi filmnya ada seorang
perempuan muda namanya Tawa. Namanya memang Tawa. Tawa ini sehari-hari kerja di toko furniture namanya Vira Living. Tapi dia anak stand up Indo, anak stand up. Walaupun mungkin anak stand up Indo ya, karena ada Ajisnya juga kan. Ajis juga pakai baju stand up Indo. Dia anak stand up lah. Terus itu aja udah tipikal anak stand up Indo. Jadi aspire to be stand up comedian tapi punya side bukan main hustle-nya adalah kerja di sebagai karyawan. Dan seperti layaknya anak stand up Indo, Tawa ini juga tidak bisa serius. Bercanda mulu, orang ngomong lurus dipatahin. Dia bergaul dengan sejumlah teman-teman yang juga sangat reflektif anak-anak stand up Indo yang sering gue lihat. Kalau bercanda sendiri suka asik sendiri, orang lain ngeliat dari luar apaan sih aneh banget. Ada orang lagi nangis dipatahin, kayak emang anjing lu ya, gue lagi nangis gitu. Itu tuh semua tuh nongkrongnya di kosannya juga kosan ugal-ugalan gitu. Terus udah gitu makannya basreng. Terus sangat reflektif lah, sangat reflektif. Terus yang jadi dia itu hidup dengan ya baru yang main sebagai Tawa adalah Rahel Amanda. Terus yang jadi ibunya adalah Marissa Anita. Nah, hidup bersama dengan ibunya, lalu ibunya kecelakaan, penyebab kecelakaannya adalah bapaknya. Bapaknya menghilang dari hidupnya dari si Tawa ini umur 6 kalau gue nggak salah. Iya. Terus nah ini poin kedua kenapa gue susah banget untuk subjektif. Si film ini kemudian menggambarkan hubungan bapak anak ini. Gue tuh terlalu mudah nangis gue soal hubungan bapak anak. Si Tawa ini sebel sama bapaknya karena bapaknya hilang kan dalam hidupnya. Tiba-tiba bapaknya pengen coba untuk balik, Tawanya nggak bisa terima. Terus udah gitu, itu kayaknya ada di headspace-nya si Tawa sehingga ketika dia mau open mic, dia ngeliat gue naik ke atas panggung lagi nyobain joke baru. Joke baru itu kurang lebih tentang seorang ayah. Dia abis ada pengalaman dengan bokap yang tiba-tiba muncul, ngelihat ada Panji Pragiwaksono si founder ini sosokan ngomongin orang tua yang sangat one-sided, dia naik ngomongin keresahan dia karena headspace-nya adalah soal bapaknya. Gue sebagai founder, kan kalau ngeliat komika kocak kan mau gue naikin namanya, bagus nih orang nih. Gue rekam, gue naikin. Besoknya itu viral. Ceritanya dimulailah. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Iya. Gitu. Gue tuh tahu film ini guys. Gue tuh tahu. Gue suka dengan cerita film ini. Nah, jadi bukan cuman gue mudah emosional karena ini tentang stand up dan sangat terasa kayak anak stand up Indo. Terus ini juga film bapak anak. Bapaknya tuh pelawak kayak gue. Nah kalau di filmnya bapaknya itu pelawak kayak, bapaknya namanya Keset, diperankan sama Teguh Mas Rifnu Wikana. Teguh Rifnu Wikana, betul. Amazing actor by the way, tiga-tiganya. Nah, cuman tuh setidaknya terasanya sama gue ya, di mata Tawa tuh bapaknya tuh apaan sih lu gitu, komedinya. Iya, dia malu. Iya, karena kan dia stand up, bapaknya lawak tradisional lah dianggapannya. Gitu. Itu pun relate sama gue, karena walaupun gue sebenarnya adalah stand up, tapi di mata anak gue kan stand up tuh apa anda? Karena anak gue Shira terutama, itu komedi itu bukan stand up, dia nggak ngerasa gue lucu. Jadi itu kemudian jadi salah satu alasan lagi untuk gue susah subjektif. Gue nangis 2 kali. Satu, ini spoiler nggak ya? Nggak apa-apa. Satu tuh di kalimat, jadi ada satu flashback ke waktu mereka kecil, si Marissa ngomong sama si Rifnu. Ya si mamanya namanya siapa? Bu Cantik. Bu Cantik sama Keset. Bu Cantik ngomong, mereka berantem terus Keset ngomong. Si ibunya bilang, lu kerja kayak apa kayak, masa lu mau kayak gini mulu gitu. Hidup tuh susah tau, gue tuh capek kerja gitu. Terus si Kesetnya bilang, perasaan lu bilangnya sama gue mau sama-sama mulai dari nol. Gue gemeter sekarang ngomongnya. Gue nangis mulu kalau review film guys, kenapa ya? Rifnunya bilang, katanya lu mau start dari nol sama gue. Terus Ibu Cantiknya bilang, iya cuman masalahnya lu masih nol sampai sekarang. Ih gila, kalimatnya nggak kayak gitu, tapi sentimennya kayak gitu. Lu janji sama gue kita mau start dari nol. Iya kita start dari nol, tapi gue udah di mana, lu masih di nol aja. Ih nangis gue. Sekarang aja gue gemeter. Gue kuatin untuk lanjutin nih film nih.
Terus ya tanpa spoil banyak nanti lo akan lihat. Tapi terus begitu gue nangis lagi ada di satu momen. Ini mungkin nggak terlalu spoiler lah ya. Tapi pokoknya intinya si Tawanya tuh bilang pengen beli TV. Terus kata si Keset, yaudah yuk kita beli TV. Pergilah mereka. Di saat si Tawa lagi mau nyari barang elektronik itu, si Keset tuh ngeliat sesuatu terus lari, ngilang aja. Tiba-tiba cek satu, dia mau kayak mikrofon gitu. Gue pikir dia mau stand up di situ atau mau ngelawak di situ. Ternyata bapaknya nemu karaokean. Nah waktu mereka nyanyi, si bapaknya sama Tawa, terus ada kayak perubahan, terus jadi yang kecil, nangis gue langsung gue stop. Oh dari situ. Itu langsung gue stop itu. Wah nggak bisa nih gue harus nonton barang aslinya karena I feel like this is one of the movie that you have to experience gitu di teater kan. Ketika lo ke teater kan you wanna experience cinema gitu. Ya makanya waktu sorry motong Bang ya. Waktu tahu Bang Panji mau nonton online waktu itu gue kayak aduh Bang Panji harus experience ini full sih karena gue pribadi pun waktu preview di studio dan di bioskop, aduh beda banget powernya ya. Bisa ngeliat mata Mas Suika sedekat itu kayak Wah gue langsung gue stop. Tapi itu juga kayaknya cukup untuk gue punya sense filmnya seperti apa untuk ngobrol sama lo. So, such a wonderful movie, Aco. Thank you. Anda menuju ke YouTuber yang tepat. Udah anak stand up, seorang tua, dan orang tua yang pelawak juga. Karena gue juga punya isu sama Shira pada masanya ketika dia nggak mau ngomong sama gue, nggak mau pegangan tangan sama gue. Terus kembalinya dia ke gue untuk mau lagi kayak gitu tuh tergambarkan di film, makanya jadinya subjektif sekali buat gue. Dan orang yang nonton gue nge-review film tuh, Bang Panji nih kalau nge-review film tuh terlalu emosional deh. Kadang-kadang nggak sesuai dengan mereka, tapi kan ini kan subjektivitas gue. Nah, mari kita sekarang mulai promo film ini. Kenapa lu memutuskan untuk ngebungkus cerita itu dengan stand up comedy? Padahal kalau ceritanya adalah tentang ayah dan anak, nggak harus stand up kan? Bisa apa aja. Bisa banyak, bisa kerja di restoran atau bisnis beras kenapa tuh kalau tahu? Karena pertama gue penikmat stand up Bang, gitu. Sorry, jadi gue potong dikit ya. Terus gue sangat menikmati stand up dari zaman sebelum waktu itu ada Suci bahkan. Dan ketika Suci muncul, gue langsung ngefans banyak orang gitu ya. Salah satunya Bang Panji, Bang Rian dan banyak banget komika-komika yang gue kagumi. Makanya beberapa project sebelumnya gue ngajak kerja sama stand up comedian juga kan, Bang Rian di video klip, Bang Jegel, Bang Bintang gitu, dan suka banget gitu dengan komedinya. Dan ketika ngobrol sama teman-teman komika gitu, oh banyak ya luka yang mereka balut dengan komedi gitu. Dan gue juga merasa gue juga seperti itu pendekatannya, copingnya bercanda walaupun memang bentuknya nggak stand up gitu. Dan sempat mencoba belajar stand up. Gue tuh belajar semua Bang gitu, kayak mulai nari, teateran, tapi entah kenapa nih stand up gue kok nggak bisa. Gue ngerasa wah ini different kind of animal yang susah banget ditaklukin. Makanya gue punya rasa apresiasi yang tinggi, bahkan ketika stand up comedian gak lucu, gue sangat appreciate lu bisa berdiri dan telling the jokes gitu. Nah itu gitu kenapa stand up. Dan akhirnya kalau lebih personal lagi, bokap gue tuh sebenarnya nggak stand up sih, tapi gue sama bokap tuh nggak terlalu dekat Bang gitu. Makanya tadi yang menarik ketika ngomongin Tawa dan bapaknya, gue juga punya kesamaan yang kayak gitu yang gue injek ke mereka, karena bokap tuh director juga, tapi di sinetron. Jadi ketika gue kuliah, I remember you told me this story. Ketika gue kuliah film, gue ada momennya nggak mau mengakui bokap gue itu karena gue malu. Di sekolah film tuh sinetron tuh gitu. Dan gue juga punya dendam-dendam itulah gitu karena nggak deket. Dan gue dari kecil nggak pernah menghabiskan waktu sama bokap karena dia full stripping terus sinetron. Makanya Tawa di sini kehilangan sosok ayah gitu, karena gue juga ngerasa tumbuh nggak ada sosok ayah karena dia lebih memilih si sinetron pekerjaannya. Dan gue tuh tumbuh dengan amarah itu Bang. Gue sebel banget gitu, kayak kenapa sih lu lebih memilih itu. Dan ketika membuat karya-karya film-film selanjutnya, gue juga kayak selalu ada perasaan pengen membuktikan ke bokap gitu. Sampai akhirnya menyadari nih apaan sih peperangan yang ingin dimenangi dari ini semua, kayaknya nggak selesai-selesai, kayaknya harus ngobrol sama bokap gitu. Dan akhirnya
ngobrol sama bokap tentang kenapa sih lu lebih milih sinetron waktu itu. Gue nggak pernah liburan bang masa kecil. Liburannya ke lokasinya dia visit gitu. Ya dengan amarah itu ngobrol sama bokap. Gue waktu itu sosokannya karena nggak berani ngobrol bodoh gini, gue bilang gue mau bikin dokumenter tentang lo. Jadi depan gue tuh kamera, gue ngerekam dia dan dia cerita tentang gue nggak punya kesempatannya. Kalau keluarga ini mau hidup, gue harus ambil kesempatan ini dari sinetron. Kalau gue punya kesempatan bikin film, gue juga pengen bikin film. Cuma waktu itu memang ini untuk kita hidup gitu. Wah, ada ya mimpi-mimpi yang dia coba kubur gitu, dan kesadaran itu yang mulai bikin spark sih kepada oh iya ya, jadi sutradara yang baik tuh susah banget ya, jadi sutradara film tuh sulit. Tapi jadi ayah yang baik tuh jauh lebih sulit gitu. Di situ baru kayak wah gila, bokap gue tuh pengorbanannya gede banget buat gue dan orang-orang harus tahu ini gitu. Lu nggak boleh menghina orang di sinetron gitu. Dan ya terutama waktu itu spesifik bokap. Makanya waktu itu gue bikin serial drama to drama untuk ngomongin itu gitu. Sebenarnya makanya dunia sinetron. Dan bokap gue semenjak kita obrolan itu, dia mendekati gue dengan bercanda terus bang, berkomedi di titik yang kayak annoying loh, ngapain sih gitu. Tapi ya gue menyadari itu caranya dia gitu berkomedi. Makanya gue di film pertama ini gue cukup yakin betul gue pengen bercerita tentang bagaimana gue mengubah luka gue ini dengan komedi. Makanya kayak komedi itu harus ada representasinya, yang paling kuat adalah stand up komedi gitu. Dan bagaimana apa ya karakter terdekat gue yang punya behavior seperti itu ya stand up comedian. Jadi kurang lebih gitu. Ya sekarang jadi tambah jelas sih kenapa yang dipikir adalah yang diambil adalah stand up comedy, terutama karena jadi ada korelasi antara sinetron yang dianggap publik itu levelnya di bawah film, sama seperti lawak tradisional yang kesannya di bawah stand up. Padahal sebenarnya enggak. Eventually kita semua sadar bahwa ngerjain sinetron tuh ada penaklukan yang luar biasa juga. Sama seperti film juga ada penaklukan yang luar biasa, nggak mudah gitu. Di lawak tradisional juga, di stand up juga. Dan ada banyak penggambaran-penggambaran di film ini yang menurut gue tuh sangat otentik yang terjadi gitu. Kita ngomongin soal karakter bapak anaknya aja deh. Si Tawa ini tampak sekali anak bapaknya sebenarnya. Kelakuannya sama, bercandanya sama, walaupun dia resentful gitu. Dan itu tuh dengan setia dijelaskan, setidaknya sampai titik gua stop ya. Dijelaskan bahwa orang yang nonton bisa menilai dia lagi denial si Tawa ini sebenarnya. Iya kan. Aduh, karena gue tuh selalu kalau mau ngomongin part ini gue selalu takut menangis. Makanya gue kayak kita bercandain aja yuk. Apa ya bang ya, menulis karakter Tawa tuh apa ya, pedih banget buat gue karena gue harus constantly mendengar. Gue pengen bener-bener ini otentik gitu. Gue mendengar banyak cerita teman-teman yang yatim pasif dan yatim beneran gitu, yang ditinggal bapaknya gitu. Dan apa ya, sedih banget gitu. Dan sebenci-bencinya mereka tuh tetap apa ya, ternyata deep down mau nggak mau ketika ketemu kagum gitu. Gak usah jauh-jauh, itu kan dulu yang dialamin sama Iki dengan Sule. Oh iya. Iya kan, Iki kan tadinya kan malu sama Sule. Ya, exactly. Sampai akhirnya dia menyadari betapa ya sekarang bapaknya pahlawan lah di mata dia. Tapi ada momen di mana dia tuh nangis dan menyadari bahwa kenapa gue kemarin sempat malu sama bokap gue gitu. Padahal mukanya mirip banget. jadi makanya gue yakin ini keresahan banyak orang lah. Nah terus ada juga yang otentik tuh, yang sangat berasa otentik di gue itu adalah dunia stand up-nya. Itu siapa sih yang bantu lu nulis? Itu kan lu yang nulis. Iya. Gue sangat dibantu sama banyak teman-teman sih gitu. Terutama teman-teman dari juga Comika, ada Bang Beler, gitu. Dan sebenarnya Bang, lu tuh gue dengan menonton lo aja tuh udah banyak banget yang gue serap gitu. Lu sebagai, gue tuh kayaknya gue banyak nonton lu karena gue tuh deep down berharap tuh bokap gue nge-treat gue kayak bagaimana lu ke Dipo gitu. Beneran deh. Banyak banget nih orang ngomong kayak gitu. Gue kayak bapaknya semua orang dah. Iya, kayak gue paling bener jadi bapak. Beban gue jadinya. Banyak yang bilang kayak gitu. Bang beneran bang, kayak bagaimana lu lu mau usahakan untuk lu pulang tepat di ulang tahun. Gue nangis tau tiap nonton lu kayak gitu. Kayak aduh. Karena apa ya, bapak gue ngechat aja kayak kagak deh. Kayak ada perasaan pengen kayak gitu.
gitu sih tadi. Lagi Nggak, tapi iya sangat otentik gitu soal Oh stand up. tadi ini Bang Beler, Iya, ya Beler. tadi Bang Beler terus karena karakternya Tawa, gue butuh suara perempuan yang sangat dekat dengan Tawa dan Aji Resti juga membantu menulis materi stand up-nya. Jadi mereka berdua dan sangat beruntung punya teman-teman stand up comedian yang juga gabung sebagai talent cast di film ini. Bintang, Bang Brata, Bang Gilbas constantly juga membangun sampai on set gitu. Jadi Nih ngomongin soal karakter itu, ada satu momen, nih mungkin semi spoiler juga. Ada satu momen, menurut gue tuh momen itu lucu banget dan sangat kami anak stand up Indo banget. Jadi ada momen di mana mereka semua makan sama Bu Cantik. Posisinya tuh kameranya dari belakang, Bu Cantiknya munggungin. Di sini si siapa karakternya? Enzi namanya siapa? Enzi Adin. Adin, terus di sini si Brata namanya Nasi. Namanya Rais sebenarnya. Rais. Lucu banget anjing. Namanya Rais, Nasi. Di belakang itu si Tawa dengan Gilbas Fahri. iya. Terus mereka ngomong, terus ada satu momen di mana si pokoknya ibunya sukses lah dagangannya. Ibunya tuh apa sih kayak nail artist gitu. Terus sukses lah. Terus diajak makan gitu kurang lebihnya ya, makan. Terus si karakter Brata tuh si Nasi tuh nangis. Di tengah-tengah nangisnya, ini lagi nangis nih, orang lagi nangis. Terus di belakang tuh Tawa nggak mengacuhkan tangisannya. Jadi dia main ngomong aja, ngomong. Terus si Brata bilang, anjing lu ya, gue lagi nangis loh. Dia tiba-tiba, pokoknya jadi nggak dianggap serius. Itu sangat stand up Indo banget gitu. Ada yang lagi nangis karena berduka, sekitarnya tuh kayak nggak peduli gitu. Orang waktu siapa yang kemarin meninggal, yang gemuk, waktu Gusti meninggal kan anak stand up Indo pada datang tuh banyak banget kan. Kita lagi nangis-nangis. Tanpa saya sebut namanya, ada yang nonton bokep di rumah duka. Kan anjing banget ya. Kan anjing banget. Itu anak stand up Indo. Itu anjing banget, bercanda-bercanda gitu. Tai banget lah. Itu sangat stand up Indo. Jadi waktu gue nonton tuh gue bingung kayak, Aco isn't one of us. Aco bukan anak stand up Indo. Tapi yang dia potretin tuh, anjing ini stand up Indo banget gitu. Termasuk ada satu momen yang mau gue tanyain, tapi ini semi spoiler juga ya. Tapi gue gak suka motong, jadi moga-moga gak apa-apa. Si Brata sempat ngomong, ini kerupuk bayar nggak? Terus kayaknya Marissa ketawa ya? Ketawa. Iya, ketawa. Dia udah nggak begini gitu. kan? Iya, pas gue anjing nih masih Brata ngisi sendiri nih kayaknya nih. Iya kan, ngisi sendiri kan? Si Enzi ketawa soalnya. Enzi ketawa, si Marissa begini. Berat itu, berat. Brata anjing berat. Iya. Tapi gue lagi-lagi dari momen itu tuh gue ngeliat, ini otentik sekali. Dan buat gue tuh, ini terdengar aneh, tapi jadi feel seen. Stand up itu tuh jadi we feel seen gitu, kayak orang-orang merasa terwakili di film dan merasa kayak ada satu film apa yang si Christo Manuel filmnya Tinggal Meninggal itu tuh untuk orang yang bentuknya kayak si karakternya Omara itu tuh kami merasa seen, yang suka ngoceh sendiri dan segala macam tuh we feel seen. Weirdly enough film itu tuh membuat gue sebagai anak komunitas tuh we felt seen. Jadi kalau misalnya lu pengen tahu kayak gimana ya pertemanan anak-anak stand up Indo, film ini tuh sangat menggambarkan sekali. Termasuk waktu lu ngambil momen di mana Tawa disuruh ngisi acaranya bapaknya. Iya. Karena gue pernah ngisi OVJ. Oke. Iya, dan gue kurang lebih dilema kayak gue ngerasain itu juga karena gue juga stand up di OVJ. Gue orang pertama, gue stand up Indo anak stand up pertama yang stand up di OVJ. Waktu itu misinya adalah untuk ngeleburin karena kesannya berantem kami. Iya. Terus gue pengen bilang bahwa enggak, stand up Indo sama OVJ dan sketsa tuh nggak musuhan, makanya gue datang untuk stand up. Tapi gue ngeliat apa yang Tawa rasakan tuh kayak gue. Waktu datang ke ruang tunggu, nyamperin artisnya lagi sibuk nelpon. Terus nyamperin satu artisnya, terus artisnya yang, ya kamu apa kabar gitu. Ada dinginnya gitu. Iya, gue ngerasain itu juga pas stand up. Gue ngerasain apa yang Tawa rasain ketika stand up. Kelar stand up, Tawa ngerasa kayak nggak di-appreciate. Itu salah satu yang lazim terdengar lah ceritanya. Jadi, gue agak kaget sih dengan betapa akuratnya menggambarkan apa yang gue hidup di situ soalnya. Dan itu apa, lu ada banyak momen di mana lu ngeriset itu. Iya, selain kalau Beler kan dia bantu nulis kan? Iya. Kayak selain ngeriset itu karena waktu gue tuh kan pernah ada momen magang sama bokap di sinetronnya. Di sinetron itu gue ketemu Cing Abdel.
Makanya kita tuh temenan udah lama, udah kenal dan dari Cing Abdel tuh dapat cerita dan banyak melihat oh gitu ya Cing ya. Dan apalagi waktu itu tahun 2014-13 di mana emang lagi mulai peleburan antara stand up dan ini, jadi kayak oh iya ya ada kecanggungan itu, dan Cing Abdel kan orang yang ada di tengah. Betul. Senang banget denger cerita-cerita dari Cing Abdel. Sebenarnya mah nggak apa bisa cowok stand up di sini. Sebaliknya juga gitu, dan banyak insight dari dia juga gitu. Iya, dan karakternya si Cing Abdel di situ tuh yang di tengah itu tadi. Jadi dia lagi bersama dengan teman-temannya yang lawan tradisional, tapi dia ketawa terhadap joke-nya tawa. Aduh bagus banget ya, bagus banget. Gua tertarik untuk mencari tahu, itu kan cast banyak banget ya. Anak stand up Indonesia banyak banget. Dan di teaser apa di trailer ya, itu sejumlah orang keluar semua tuh. Ada AR, tapi AR aja yang tahu kita doang loh. Kayaknya Indonesia belum kenal AR banget kan. Tapi ada berapa anak stand up Indo yang ikutan? Banyak banget yang ngitungin Banyak banget sih. Banyak banget. Dan ini aneh menurut gua, karena Ajis dan stand up Indo itu juga agak jaga-jaga kolaborasi. Iya benar. Iya. Gimana caranya lu meyakinkan? Kalau Ajis bilang iya, kami semua nurut sama Ajis. Gua founder, tapi presiden gua Ajis. Jadi kalau Ajis bilang oke semua gitu. Waktu itu gimana dialognya? Beneran datang ke Bang Ajis untuk ya pertama pasti ketika ngomongin komunitas stand up, gue pengen permisi ke semua petingginya gitu, dan Bang Ajis juga kebetulan kan satu alma mater kita, dan ngobrol juga luas gitu, bukan cuma ngomongin stand up tapi juga ngomongin musik yang ada di film ini tuh juga salah satunya. Iya benar. Pilihan lagu apa yang lu taruh di situ ya, itu juga bikin gue berkaca-kaca. Tuh ada satu lagu yang gue nggak kenalin. Bunga Maaf. Itu lagu siapa? Delantis. Gue nggak tahu tuh, mungkin itu lagu tapi pas gue denger lagu siapa ya? Andai angin Wah gila sih itu. Wah gila sih. Iya benar. Lanjut. sorry. Akhirnya karena mungkin kayak ke Bang Panji, ke beberapa founder tuh udah ngobrol, terus ke Bang Ajis. Benar, Bang Ajis kan yang paling inilah ya menjaga ya, tentu dia ngejaga komunitasnya lah gitu. Dan kayaknya gue cukup detail gitu datang ke dia dengan plan-plannya, jadi Bang Ajis juga melihatnya ya jadi pengen support juga gitu. Gitu sih. Dan gue rasa harusnya ya Ajis dan juga anak-anak stand up Indo itu sih seneng nanti pada akhirnya nonton filmnya, karena merasa penggambarannya jelas. Kan mungkin yang bikin bete adalah udah gue kasih support dan akses, ternyata nggak kayak gitu bentuknya. Yang paling nggak akurat sih cuma AR doang aja. AR tuh nggak cocok. Anjing ada AR. Dan syutingnya juga ganggu pas ada AR. Iya gitu ya. Iya, kita semua berkutat di keanehan AR. Karena waktu itu yang paling enak syuting kayak filmnya Aco ini adalah itu mah cuma jadi alasan untuk nongkrong aja. Karena ruang tunggunya tuh isinya si Rahel Amanda, ada BE, ada Gilbas, ada AR, ada Kukuh, ada gue. itu kayak kantor stand up Indo pindah ke set aja. Jadi menyenangkan sekali. Dan syuting lu cepet ya? Iya. Syuting lu cepet. Sudah didesain di depan gitu sih Bang. Maksudnya karena gue aware, gue juga secara endurance nggak bisa syuting sampai malam, jadi dari depan udah ngobrol sama Mas Ajis, produser, kayak Mas, secara budget kamu melihatnya kita syuting paling ideal berapa hari? 19 hari Cok. Oke. Aku sehari cuma kuat 6 scene. Ya udah 19 kali 6 udah maksimal scene-nya segini aja. Jadi ketika syuting juga udah sangat terukur. Iya. Dan gue perhatiin, ini gue mungkin salah ya, tapi lu preferensi shot lu tuh nggak lazim juga ya. Kayak lu tuh banyak banget stay satu shot untuk sebuah adegan yang relatif panjang. Iya. Itu preferensi lu ya? Iya, suka dengan staging shot gitu sih. Jadi kayak cenderung karakternya aja yang bergerak. Iya. Jadi kayak panggung. Menarik. Gitu. Iya. Karena, nah ini kendala, gue sebagai sutradara nggak nyampe 200.000, kayaknya nggak layak untuk ngomong gini. Tapi kadang tuh energi dari sebuah scene tuh hilang di editing justru. Iya. Kebanyakan tektok, kebanyakan pindah, kebanyakan cover gitu. Bener, Bang. Kadang-kadang emang harus lu diemin aja untuk ngelihat apa yang terjadi. Betul. Salah satunya tuh adegan waktu mereka mau pindah ke kosan. Terus si karakter si tahu. Enzi sama karakter si itu berantem. Terus kan lu tahan kan di situ kan. Itu kalau misalkan director lain pasti pindah-pindah tuh. Close-up-nya banyak ya. Tapi kan karena lu tahan, dan kalau nggak salah Bu Cantik juga lu ambil dari agak belakangnya ya. Jadi kita
ngerasa ada di posisi ibu cantik ngelihat keanehan ini. Jadi kayak apa sih lu berdua? itu aduh susah. Pokoknya otentik lah lu kalau ngeliat kalau lu hidup di kosan anak stand up itu kayak gitu bentuknya tuh. Kayak kita tuh orang luar yang datang ke situ tuh kan ngeliat apa sih lu asik sendiri, lu lagi ngobrol sama gua lu barusan. Tiba-tiba lu berantem sendiri. Ya lu sering banget ya. Iya. Dan itu kalau kosan gue juga ngeliat kayak kosan The Red. Kosan Red betul. Iya itu jadi banyak referensi gitu lah. Walaupun kosannya jauh lebih cantik daripada actual kosan The Red. The Red itu benar kayak The Red. Kalau The Red dari kosan, ya itu kosannya anak-anak itu. Iya, tapi waktu gua ngeliat kosannya juga on the back of my head, ini representasi dari The Red. Iya. Dia mencoba mencari set yang serealistis mungkin, Bang. Itu ketika kita syuting, beberapa kamar memang masih dihuni. Gitu. Jadi kayak nggak pengen ngeset, pengen dapat serealis itu. Dalamnya juga realistis menurut gue. Iya. Dalamnya kosannya. Iya. Keren sekali. Dan ada satu momen yang juga menurut gue menarik. Dan gue inget gue pengen tanya sama lo. Ada momen di mana Tawa nanya kenapa keset jadi keset di komedi gitu. Dan jawabannya dia menarik. Jawaban dia tuh kan kalau misalkan kita anggap itu sebagai analogi, si keset itu percaya bahwa semua tuh ada perannya masing-masing and you have to respect perannya. Bahwa nggak semuanya harus jadi striker. Istilah striker aja otentik. Itu hanya istilah internal. Cuman kami doang yang tahu bahwa di lawak tuh ada strikernya. Tapi keset itu istilah dia memposisikan jadi apa, korban? Iya, jadi korban. Iya. Itu tuh menarik sekali bahwa it takes humility to create comedy. Dan keset memutuskan untuk ngambil peran tersebut yang tanpanya nggak tercipta kelucuan juga gitu. Itu menarik menurut gue. Dan sebenarnya kalau layer selanjutnya sebenarnya karena keset tuh punya rasa bersalah kan Bang ke Tawa, meninggalkan Tawa. Jadi dia tuh pengen Tawa tuh kayaknya kalau ngeliat gue jadi keset dia juga kasihan deh. Makanya dia ngambil peran itu gitu. Jadi ada layer itu juga. Gue sebenarnya ada banyak banget yang masih bolong di benak gue dari sisi ceritanya. Karena belum selesai. Karena gue belum selesai. Jadi gue masih nggak tahu ujungnya seperti apa, jadinya seperti apa. Tapi gue ragu mau gue tanya. Kayaknya pengen gue tonton aja. Dan orang kalau mau nonton tuh pada akhirnya di mana sih? Gue masih nggak tahu loh. Oke, pemutaran pertama Suka Duka Tawa tuh akan ada di Festival JAF tadi, Jogja Asian Film Festival tanggal 6. Itu kita jadi closing, akan semua studio jadi nayangin film kita untuk satu hari itu. Tapi 6 Desember. Tapi nanti secara umum akan tayang di bioskop-bioskop mulai tanggal 8 Januari 2026. 8 Januari 2026. Nah, itu siap-siap aja. Kita tuh kalau ya kami ya atau gue deh. Kalau ngeliat udah ada film bagus tuh jadi gatal bawahnya pengen nge-refer mulu. Dan film ini menurut gue kalau lu suka stand up, lu bagian dari penonton stand up Indo, atau lu seperti gue punya isu dengan bapak anak, dan gue yakin banyak ya. Apa namanya? Apa pasif? Yatim pasif. Yatim pasif itu kan istilah resminya itu kan fatherless ya. Fatherless ya. Dan Indonesia kan fatherless gede banget. Lu akan ngerasa happy dengan film ini, tapi ini kayaknya salah satu, ada banyak alasan untuk nonton ini, salah satunya adalah kayaknya BE jarang main film ya? Bener, tuh orang kan susah banget ya diajak ya. Bener. Ini role-nya rada gede. Bener. Iya. Dia waktu itu makanya pendekatannya sama dia waktu itu bikin video klip buat Silon Seven dulu. Terus udah dari situ ngobrol dan ya ngasih lihat keseriusan gue dalam prosesnya lah, dan dia juga alhamdulillah percaya pada waktu itu lagi harus jagain si Alca kan. Iya. Dan lucu deh, karena gue tahu si Rahel Amanda sama Enzi Story, Enzi nama panjangnya? Enzi Story ya? Enggak, nama benernya? Enzi Story. Story-nya bukannya nama Enzi Lovecia. Enggak. Enzi Story Leo Faris. Iya, Enzi Story Leo Faris. Gue pikir story bukan nama grupnya dulu. Nama grup. Gue pikir dia girl band. Bukan ya? Nggak, tapi dua-duanya itu penonton stand up, gue tahu banget. Jadi lucu ngeliat mereka ada di film tentang stand up. Iya. Kayaknya dua-duanya nonton Mens Rea deh. Iya, benar. Iya, mereka berdua nonton. Amanda kan sampai hari ini jadi murid. Betul, sekolah. iya, betul. Dia stand up di atas, dia murid pecakan. Murid pecakan. Iya, murid sekolah pecakan, betul sekali. Dia dan suaminya tuh. Iya, jadi seneng aja ngelihat orang-orang yang gue juga tahu sering nonton stand up terlibat di film ini. Menurut gue ya, Rahel, Rifnu, Enzi, sama Marisa top notch sih.
Sisanya sih anak-anak stand up ya. Tapi FGD surprisingly Nasi itu karakter favorit lo. Brata. Tapi Brata Bang Panji sih belum. show stealer Tapi sih. Bang Panji belum sampai selesai soalnya. Dia banyak banget scene-scene yang Iya, tapi Brata gua ada I can imagine sih. Brata tuh strong banget sih presence-nya. Ada satu bagian yang dia juga lucu. Ada banyak bagian yang lucu banget, ada yang tai banget. Jadi ada bagian si karakter Tawa lagi ngobrol sama BE namanya siapa karakternya? Yes. Terus Iyas ngomong sesuatu, terus si Tawa berhenti. Ulangin. TikTok banget itu barusan. Jadi patahannya tuh kayak kita di stand up Indo gitu. Dan Brata tuh banyak momen-momen kayak gitu. Jadi ada apa dia yang ngomong, dia yang lucu. Tapi gue sih nggak kaget kalau Brata adalah show stealernya. Tapi bobot dramanya itu dipangku sama 3 orang. Yes. Tapi NG juga sama bagus ya. Ada satu NG, ini salah satu adegan terlucu di film ini. Tapi spoiler lagi. Nggak apa-apa. Tawa masuk, dia lagi casting. Oh iya. Jadi hantu. Terus ada satu kipro. Dia ngomong kipro sendiri terus dia gitu. Lucu, tapi takut. Sebenarnya dandannya takut tuh. Menakutkan sekali, tapi lucu banget. Sakti sih. Empat orang itu sakti semuanya. NZ sakti, Rifnu sakti. Momen Rifnu sama momen Keset dan Tawa duduk di depan rumah Keset tuh. Itu gila sih. Gila di film. Kalau menurut gua ketika itu tayang jangan sampai ketinggalan. Gua sih punya perasaan Aco bakal muncul di mana-mana. Jadi lu bisa, kalau ada yang nggak kegali sama gue, mungkin dia bisa ceritain di YouTube lain. Kejar aja kemanapun Aco berada. Pemain-pemain lu pada keliling-keliling juga nggak? Iya. Ya. Nanti dicek juga aja karena yang seru dari ngikutin media visit orang lagi mau promo film adalah lu jadi kayak punya teaser atau kayak punya trailer yang sifatnya bukan visual, denger dari cerita. Abis itu pala lu langsung membayangkan adegannya seperti apa, sehingga nanti ketika filmnya keluar tanggal 8 Januari akan jadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Ada lagi hal-hal yang nggak gue tanyain tapi penting untuk keluar? Udah sih, ya tonton 8 Januari nanti, teman-teman. 8 Januari, yang di Jogja bisa duluan tuh? Ya, yang ada di Jogja. November. 6 Desember. Hah? 6 Desember. 6 Desember. 6 Desember. Filmnya 8 Januari, ya betul sekali. Silakan Riza. Terima kasih banyak. Thank you Aca. Terima kasih banyak. Sebuah kehormatan. Bye-bye. Membershipku.